Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Dosen pengampu Dr. Dharma Putra MPkim. Di sini kita akan membahas materi kisi-kisi tes PowerPoint slide by Aunia Afrian Lestari, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah suatu dokumen berupa matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Penyusunan kisi-kisi ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi. Komponen-komponen di dalam kisi-kisi soal itu disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan tes. Yang kedua, kisi-kisi soal itu terdiri dari dua jenis komponen, yaitu komponen identitas dan komponen matriks. Nah, yang komponen identitas itu sebagai berikut. Yang pertama ada jenjang atau jenis sekolah, kedua program studi atau jurusan, yang ketiga mata pelajaran, 4 tahun ajaran, 5 kurikulum yang diacu, 6 alokasi waktu, jumlah soal, dan yang terakhir bentuk soal. Nah, komponen matriks itu meliputi kompetensi dasar, kelas dan semester, materi, indikator, lalu level kognitif, dan yang terakhir nomor soal. Syarat kisi-kisi. Kisi-kisi yang baik itu memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua yaitu komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi. 1. Menentukan KD yang akan diukur. Tentukan KD atau kompetensi dasar yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Yang kedua yaitu pilih materi yang esensial. Memilih materi esensial ini sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan indikator kisi-kisi. Yang ketiga yaitu tentukan level kognitif. Menentukan level yang kognitif ini merupakan langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi. Yang terakhir yaitu rumuskan indikator dengan mengacu pada KD, materi, dan level kognitif. Indikator memuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya, perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif para siswa. Materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Selanjutnya yaitu proses penjabaran kompetensi dasar atau KD menjadi indikator. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, lalu melalui materi, selanjutnya ke indikator. Kompetensi dasar itu sendiri yaitu kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik diambil dari kurikulum. Selanjutnya dijabarkan ke materi. Materi itu berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Yang terakhir ke indikator itu yang merupakan rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian kompetensi dasar. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya Aunia Afrian Lestari mengenai materi kisi-kisi tes. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.